Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Nadia. Kali ini kita akan membahas mengenai pengaturan styles di sini ya. Ini kita akan mengeditnya sesuai dengan kebutuhan kita. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mengatur kertas, kemudian marginnya, ukuran kertas, orientationnya. Di sini kita sudah mempelajarinya. Nah, sekarang kita pilih yang di tab Home. Nah, ini Group Styles. Di sini kita akan mengubah ini aturan-aturan untuk penulisan normal, no spacing, heading 1, heading 2. Kemudian nanti akan ada heading 3, caption, dan bibliografi. Saya jelaskan satu persatu kegunaannya untuk apa. Oke, pertama normal. Ya, normal ini kita gunakan. Saya beri contoh makalah saja. Nah, di sini ada makalah. Untuk normal ini kita gunakan, nah ini penulisan yang di bagian isi di sini. Ini kita gunakan normal. Kemudian untuk no spacing ini kita gunakan untuk penulisan tulisan daftar isi. Saya scroll dulu. Kita lihat. Nah, untuk yang di sini. Nah, ini untuk penulisan kata pengantar ini menggunakan no spacing. Tulisan daftar isi juga menggunakan no spacing. Nah, heading 1 ini digunakan untuk menulis ini. Ada kata pendahuluan kita menggunakan heading 1. Latar belakang menggunakan heading 2. Nah, heading 3 berarti kalau misalkan di sini ada keterangan lagi ya, jadi kita menggunakan heading 3. Dalam contoh ini kita cari, misalkan ini heading 2, yang ini heading 3. Jadi ini ada pelevelan untuk penomoran bab. Ini nanti kaitannya dengan multi level list yang akan kita pelajari berikutnya. Nah, setelah itu ada caption sama bibliografi. Nah, untuk bibliografi ini untuk kita menuliskan daftar pustaka. Jadi di sini ini. Nah, tulisan daftar pustaka ini kita tidak menggunakan normal ya aturannya, tapi menggunakan bibliografi. Satu lagi yaitu caption. Kebetulan dalam makalah ini tidak ada gambar maupun tabel ya. Jadi saya tidak bisa memberikan contoh. Nah, untuk caption itu gunanya untuk menuliskan jenis tulisan untuk penamaan tabel atau penamaan gambar. Kita harus menggunakan caption juga. Kenapa? Karena nanti kita untuk penomoran tabel dan gambar itu juga akan mempengaruhi. Ya, jadi kita mengatur standar penulisan aja seperti ini. Nah, kalian bisa menambahi dengan ini, menuliskan pengaturan titelnya, subtitelnya itu bisa kalian atur juga. Tapi saya fokus untuk membahas ini penulisan normal, no spacing, heading 1, heading 2, heading 3, caption, dan bibliografi. Oke. Tapi di sini tidak ada, ini masih ada caption saja. Oke, saya ambil yang masih kosong dulu ya. Oke, di sini tidak ada caption, ya kan? Juga tidak ada heading 3, kemudian tidak ada juga bibliografi. Jadi harus kita keluarkan dulu. Oke, sebagai informasi ini saya menggunakan Word 2013 ya. Untuk yang selain Word 2013 bisa menyesuaikan. Oke, kita klik di sini dulu box launcher-nya.
Oke, nah di sini ini di sini juga tidak ada ya. Oke, caranya untuk menambahkan bibliografi, caption dan heading 3, dilihat di sini kita pilih yang ini. Manage styles. Oke. Kita klik kiri satu kali. Kemudian kita pilih ini. Recommend. Nah, di sini heading 2 kita tampilkan ya. Ini kita klik kiri satu kali, kemudian klik kiri satu kali, show di sini. Oke. Heading 3 juga sama. Kemudian kita cari bibliografi dan caption. Oke, di sini ada caption. Kita show, bibliografi juga sama. Oke, jika sudah bisa kita oke. Dilihat di sini akan muncul caption dan bibliografi. Sedangkan di sini ini hanya muncul caption sama heading 3. Untuk yang bibliografinya tidak muncul di sini. Jadi muncul di sini ya. Berikutnya kita atur penulisannya. Ini kalau di sini kan tidak ada pengaturannya apa, normal itu dia tulisannya seperti apa kan. Tapi kalau kalian di sini kalian sorot aja tanpa kalian klik ya, ini ada terlihat pengaturannya untuk normal, fontnya apa, kemudian apa paragrafnya itu bagaimana, stylenya bagaimana, itu terlihat di sini. Nah, tapi kan kita menyesuaikan dengan penulisan kita ketika menulis makalah ya. Nah, ini bisa kalian sesuaikan jika kalian ingin menulis artikel atau kalian menulis skripsi. Itu kalian atur sendiri, filenya tersendiri. Nanti jadi kalian tinggal mengerjakan di file itu tadi, tinggal di save as saja ya. Oke, ada 3 cara untuk mengedit ya, untuk memulai untuk membuka Dropbox itu tadi. Yang pertama, kita sorot ini ya. Oke, kita sorot di sini, kemudian kita klik kanan satu kali. Kita pilih modify. Oke, ini. Cara pertama. Cara kedua, saya close. Nah, ini bukan disorot tapi pilih yang ini, panah yang bawah ini. Klik kiri satu kali, pilih modify. Oke, sama ya dialog box-nya. Atau kalian pilih ini seperti yang tadi, manage stylesnya, diklik kiri satu kali ya, kemudian pilih edit. Nah, selain normal ini langsung kita pilih modify. Oke, seperti itu ya. Di 3 cara terserah mau menggunakan cara yang mana. Oke, ini saya close saja. Kita cari satu persatu saja ya. Dari sini aja. Normal, modify. Oke. Kita modifikasi di sini. Yang kita modifikasi penulisannya. Oke, ini untuk fontnya bisa di sini, bisa juga nanti kita atur di tempat lain. Nah, ini kita pilih yang Times New Roman ya. Karena kan ini untuk menulis huruf saja, isian dari makalah. Oke. Kemudian ini 12. Ini warnanya otomatis ya atau hitam terserah. Dan ini kita bisa pilih rata kiri atau biasanya kan menggunakan rata kiri kanan ya. Ini juga bisa. Spasinya 1,5 karena ini kan makalah ya. Bisa juga nanti menyesuaikan kalian pakai 2 kalau skripsi. Oke, kalau sudah, oke, tapi ada tambah lagi. Ternyata harusnya baris pertama dia menjorok ke dalam, ya kan? Oke, berarti harus kita atur. Kita mengaturnya di sini. Format. Kita klik kiri satu kali.
Oke, ini yang saya katakan font di sini. Ini kalian bisa atur di sini, ya, sama seperti yang ada di sini. Oke, kalau tidak ada permasalahan ya kita cancel aja. Nah, ini untuk apa tadi, baris pertama supaya bisa menjorok ke dalam. Kita pilih tadi paragraf. Nah, di sini kita pilih indentation-nya. Kita pilih yang spesialnya adalah first line. Ini jadi nanti dia akan menjorok sejauh 1,27 cm. Oke, spacingnya kita nolkan semua ya. Jadi di sini ini juga don't add space between paragraph of the same style. Kalau sudah selesai, kita atur oke. Jadinya ini menjorok ke dalam ada ya. Nah, di sini ada pilihan yang only in this document, artinya hanya dokumen ini saja yang pengaturannya seperti ini. Jadi nanti kalau kalian membuka dokumen baru, aturannya akan berbeda. Kalau pilih ini berarti nanti semua dokumen dia akan stylenya sama seperti ini. Oke, kalau saya memilih yang only in this document biar nanti kita bisa membuat style sendiri untuk berbagai macam penulisan. Tuh ya. Kalau sudah selesai kita atur, kita pilih oke. Berikutnya no spacing. No spacing kita atur. Klik kiri satu kali, pilih modify. Oke, ini sudah Times New Roman 12 ya. Tapi kan harus bold ya. Ya, tapi ini dia menjorok ke sini kan, masih contohnya, berarti kita atur ya, ini dia harus rata tengah, spasi 1,5. Nah, kita atur di sini. Oh ya, untuk penulisan no spacing itu berarti untuk menulis kalimat kata pengantar, kemudian kalimat daftar isi. Nah, itu kan biasanya hurufnya kapital semua. Jadi kita atur di font sini ya. Ini kita aturnya, nah kita pilih efek ini. Kita centang yang all caps. Ini. Kita centang ini, nah ini makanya dia langsung jadi huruf kapital semua. Jadi kita tidak perlu menekan caps lock, tidak perlu menekan shift sambil mengetik, tidak perlu. Kita tulis saja biasa, kemudian kita pilih nanti style yang no spacing, otomatis dia akan berubah sendiri jadi hurufnya kapital seperti itu ya. Oke, ini sudah bold, sudah ya, sudah oke. Kemudian kita ganti, kita edit yang paragraf. Nah, ini indentation-nya kita nonkan. Oke, jadinya seperti ini. Kalau sudah selesai kita oke. Setelah no spacing, kita atur yang heading 1. Oke, ini kita atur ya, kita pilih Times New Roman. Ini kita pilih 12. Bold juga. Ini automatic. Nah, tinggal ini ya. Nah, ya dia rata tengah. Oke, spasi. Sudah. Nah, untuk heading 1 ini kan untuk menulis tulisan pendahuluan, ya kan? Kemudian kajian pustaka, pembahasan. Nah, itu kan dia harus hurufnya kapital semua. Makanya efeknya harus all caps, gitu ya. Oke, sudah. Oke, sekarang yang paragraf kita ubah juga jadi nol. Ini kita nolkan ya. Oke. Kalau sudah selesai, kita pilih oke. Berikutnya heading 2. Heading 2 ini untuk menulis latar belakang, kemudian kalimat kata latar belakang, kemudian ada subbab itu. Nah, kita menggunakan heading 2. Oke, kita pilih ini 12, cuman bold saja ya. Oke, tapi ini kita rata kiri ya, karena kan dia beda sebelah kiri. Nah, mungkin kita nulis latar belakang, kemudian dia kalau rata kiri kanan, akhirnya nanti latarnya sebelah kiri.
belakangnya sebelah kanan, kan jadi aneh. Oke, ini kita tidak perlu mengatur di sini ya, kan tidak perlu all caps juga, karena kita hanya menulis latar belakang ya kan, hanya huruf depannya saja yang perlu kapital ya. Oke, paragraf ini kita nolkan, ini kita nolkan. Oke, kalau sudah kita pilih oke. Heading 2 sudah, sekarang heading 3. Ini kita pilih Times New Roman 12, ini hitam ya, automatic. Nah, ini untuk heading 3 kan berarti setelah subbab, sub-subbab ya. Oke, kita atur. Ya, ini kita atur dia rata kiri saja ya. Karena takutnya dia sub-subbabnya hanya sedikit ya kan. Jadi tidak bisa kalau rata kiri kanan. Kita cek lagi fontnya, tidak ada masalah ya. Kemudian kita cek lagi paragrafnya. Nah, ini harus dinolkan. Oke. Kalau sudah oke. Perlu kalian perhatikan ya di sini. Padahal ini kan pengaturan no spacing sama heading 1 sama Bu. Kenapa kok harus dibedakan? Kenapa langsung aja di 1? Tidak bisa, karena ini nanti berkaitan sama pelevelan penomoran bab ya. Sama halnya tadi untuk normal sama heading 3 dia kan hampir sama, hanya saja normal itu dia rata kiri kanan, heading 3 dia rata kiri. Penulisannya semuanya sama kan ya. Indentation-nya saja yang berbeda. Nah, itu ini gunanya dia pelevelan di sini. Levelnya dia nanti gandeng ini sama heading 1, heading 2, heading 3. Dia urut jadi 1. Nah, setelah kita ngatur ini nanti kita akan mengatur caption tadi. Oke, kita lihat caption ya. Kita atur caption. Ini biasanya kan hurufnya kecil ya. Oke, ini sini saya anggap 10 saja. Nanti kalian sesuaikan dengan aturan yang ada. Oke, ini saya tidak pakai garis miring ya, hanya tulisannya huruf kecil saja. Fontnya lebih kecil ini. Oke, otomatis juga. Saya menggunakan rata tengah saja ya. Saya anggap nanti tabelnya saya taruh tengah. Terus kemudian gambarnya saya taruh tengah juga ya. Oke, ini spasinya 1 saja, sudah. Oke, kita cek kembali di sini untuk font. Oke, tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah ya di sini. Yang paragrafnya kita cek kembali. Nah, ini kita nolkan, ini kita nolkan juga. Oke. Ini kalau sudah kita pilih oke. Yang terakhir bibliografi kita atur. Modify ini tetap 12 ya, otomatis juga. Rata kiri kanan ini spasinya 1,5, atau nanti kalian bisa sesuaikan dengan aturannya ya. Oke, ini tidak ada masalah di sini. Oke, ini kalau memang nanti di dalam penulisan daftar pustaka kalian per referensi itu dia spasinya kecil, ya spasinya 1, maka bisa ini diberi ini spasi 1. Nah, ini spacing before sama afternya ini bisa kalian atur. Nah, kalau ini saya hanya mengatur, saya anggap ini line spacingnya semuanya sama 1,5, before dan afternya saya nolkan, jadi tidak ada spasinya ya. Oke, ini first line-nya. Oke, di sini indentation ya. Kalau untuk referensi ya, tulisan referensi biasanya baris kedua dan seterusnya dia menjorok, ya kan? Nah, berarti kita pilih indentation-nya yaitu yang hanging di sini. Ini ada contohnya di sini, ya kan, baris kedua dan berikutnya dia menjorok ke dalam. Oke, kalau sudah kita oke. Jadi ini contohnya seperti ini. Oke, kalian bisa mengecek di sini. Kalau misalkan saya menulis ini ya,
Kayak makan. Ini normal. Kemudian saya enter, dia berada di normal. Ini ya, stylenya tetap normal. Kemudian saya misalkan menuliskan tulisan ini, saya hurufnya kecil semua ya. Dilihat, saya tidak pakai caps lock. Ini kan otomatis dia. Oke. Kemudian ini kan seharusnya kata pengantar, harusnya tulisannya dia huruf kapital semua, kemudian tebal semua. Oke, berarti pilihannya adalah no spacing. Kita klik aja no spacing. Dia langsung berubah. Oke, kita enter. Ternyata kalau di enter dia tetap no spacing. Tidak masalah, tidak perlu takut. Nanti kalau setelah kata pengantar kalian alhamdulillah, kan kalian biasanya menuliskan apa? Misalkan kalian menuliskan alhamdulillah telah, nah double ya kan. Biasanya ini kan setelah kata pengantar kalian menulis kalimat isiannya dari kata pengantar. Nah harusnya kan normal, ya sudah diklik aja normal, dia ngikutin gitu ya. Oke, gampang, mudah sekali. Nah sekarang misalkan kita nulis bab 1 pendahuluan. Oke, perlu diketahui di sini kalau ingin menuliskan bab ya, judul bab, tidak perlu kalian menuliskan bab 1 pendahuluan, tidak perlu, karena nanti kita akan mengatur tersendiri untuk tulisan bab 1 biar urut per bab tadi itu menggunakan multi level list. Jadi di sini kalian cukup menuliskan pendahuluan saja ya, pendahuluan, kemudian kajian, ini cuma ini saja, mahasiswa ilmiah menggunakan MG